Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 5 Februari 2022 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang kali ini akan membahas tentang sejumlah negara cabut aturan pembatasan COVID-19, upaya kendali atau bunuh diri. Simak penjelasannya. Varian Omikron semakin ganas. Sejak diidentifikasi keberadaannya pada 10 minggu lalu, sebanyak 90 juta kasus baru di dunia telah dilaporkan. Tapi, meski jumlah kasus naik, sejumlah negara di Eropa malah melonggarkan aturan pembatasan sosial untuk mencegah penularan virus corona baru, mulai dari Inggris, Prancis, Denmark, hingga Swedia. Prancis menghapus batas pengunjung di tempat usaha, dan Denmark sudah mencabut prokes serta hidup normal dengan virus corona dengan alasan karena vaksinasi sudah mencapai 81%. Kemudian di Austria, lockdown untuk mereka yang tidak divaksinasi akan dicabut mulai Senin depan, meski angka infeksi virus corona melonjak. Tapi mereka masih akan dilarang dari sebagian besar kehidupan publik, termasuk restoran dan retail non-esensial. Sementara di Inggris, siapapun kini tidak lagi terikat persyaratan hukum izin COVID-19 untuk masuk ke area publik seperti klub malam dan tempat-tempat besar lainnya. Saran bekerja dari rumah juga dihapus pemerintah, termasuk panduan masker di ruang kelas. Namun di Jerman, para ahli kesehatan terpecah pandangannya atas apakah negara itu siap untuk melonggarkan pembatasan COVID-19 saat sejumlah negara tetangga mulai memberlakukan kembali pembatasan. Tapi menurut Kepala Asosiasi Dokter Keluarga KBV Andreas Gassen, Jerman seharusnya bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, sebagaimana dengan influenza yang selalu punya varian baru dan puluhan ribu kasus kematian setiap tahun. Padahal, peneliti dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyatakan faktanya COVID-19 tidak akan pernah sama dengan flu meski gejalanya mirip. Petinggi WHO pun mengucapkan hal yang sama. Diki menerangkan bahwa efek jangka pendek, menengah, dan panjang antara COVID-19 dengan flu itu berbeda. COVID-19 bisa membuat seseorang mengalami stroke, kerja jantung terganggu, dan ginjal rusak, sementara flu tidak berdampak seperti itu. COVID-19 tidak sama flu sudah dipahami oleh masyarakat Denmark. Menurut Diki, ini jadi salah satu modal bagi negara tersebut dalam melonggarkan kegiatan sosial yang ada di sana. Vaksinasi booster di Denmark juga sudah mencapai 61% pada target penduduk yang dituju. Ini jadi modal lain yang baik karena bisa meningkatkan imunitas terhadap serangan infeksi COVID-19 di sana. Kemudian, meski angka masuk rumah sakit tinggi, tapi yang masuk ICU lebih sedikit dari saat Delta menyerang. Meski ada juga kenaikan jumlah kasus kematian, tapi tidak setinggi saat Delta. Menurut epidemiolog Triunis Miko Wahyono, pengetatan atau pelonggaran pembatasan perlu disesuaikan dengan kondisi COVID-19 di masing-masing negara. Tapi, pemerhati politik luar negeri Didi Nasirudin menilai ada unsur politik dan kelelahan publik terhadap COVID-19 di balik banyaknya negara-negara yang melonggarkan pembatasan. Dia menyorot tingkat vaksinasi di negara-negara Eropa yang relatif tinggi, termasuk booster, sehingga muncul pertanyaan apabila pemerintah tetap memakai prokes yang ketat. Hal lain yang jadi perhatiannya adalah ongkos politik dari prokes, contohnya seperti Prancis yang mulai mendekati pemilu 2022. Pengetatan aturan COVID-19 dinilai bisa berdampak negatif kepada pekerja kerah biru yang jumlahnya tidak sedikit. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom juga ikut menyoroti banyaknya negara yang melonggarkan pembatasan mereka di tengah kelelahan publik. Padahal, ia telah memperingatkan bahwa Omikron tidak boleh diremehkan, meskipun telah terbukti membawa penyakit yang lebih ringan daripada varian sebelumnya. WHO mengatakan 4 dari 6 wilayahnya di seluruh dunia mengalami peningkatan tren kematian.
Kepala Kedaruratan WHO Dr. Michael Ryan mengatakan, negara-negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang lebih tinggi tetap harus menilai faktor-faktor epidemiologi mereka saat ini, misalnya populasi beresiko, kekebalan dalam populasi, dan akses perawatan kesehatan untuk memerangi pandemi. Dia juga menyatakan keprihatinan bahwa ada tekanan politik yang mengakibatkan orang-orang di beberapa negara membuka diri sebelum waktunya, sehingga akan mengakibatkan penularan yang tidak perlu, penyakit parah yang tidak perlu, dan kematian yang tidak perlu. Sekian headline Liputan6.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!